Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Bagaimana kau melakukannya hanya dalam 1 hari? Aku tidak percaya kau berhasil melakukannya tanpa mendapatkan bantuan eksternal. Yu Hao duduk di kursi dan menjawab aku. Tidak bisa berbuat apa-apa jika Anda tidak percaya kepadaku. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak ada ketika aku memahannya kemarin. Kau, Suan Ziwen, telah menghabiskan sepanjang malam berusaha menemukan kekurangan di kulit terluar ini tetapi tidak berhasil. Baik, sepertinya kau orang yang sulit ditembus ya. Sekarang, aku ingin kau mengikuti makalah dan mulai pada susunan formasi. Kau akan bertanggung jawab atas seluruh proses mulai sekarang. Guru Suan Ziwen menusuk tumpukan-tumpukan formasi dan memberitahu Wo Yuhao tentang tugas barunya dengan kejam. Mata Wo Yuhao membelalak tak percaya ketika dia menjawab, "Kamu tidak bisa melakukan ini pada aku, Guru Suan. Ini adalah alat jiwa kelas 9. Aku baru saja hampir akan masuk ke pintu insinyur jiwa kelas 8. Bukankah kau sangat mampu?" Guru Suan Ziwen menjawab dengan dingin. "Lanjutkan saja, aku pasti akan duduk dan melihatmu mewujudkannya. Tungku pil ini memiliki total 13 susunan formasi utama. Setiap satu dari mereka terbentuk dari kombinasi 9 susunan formasi kelas 8. Aku hanya akan membiarkanmu pergi setelah membuat setidaknya satu dari mereka. Jika tidak, kau bisa bersiap untuk tidur, makan, dan melakukan apapun di laboratorium ini." Ditambah dengan peristiwa malang tadi malam, metode pengajaran tirani dari Guru Suan telah membuat Wo Yuhao marah. Jadilah itu, jadi apa yang akan terjadi jika aku dapat membangun satu susunan formasi? Wo Yuhao bertanya memberontak. Guru Suan Ziwen tertawa sinis. "Jika kau bisa membuat salah satunya, kau akan melanjutkan dan menyelesaikan 12 susunan formasi lainnya. Setelah itu, kau akan membantuku untuk merakit tungku pil. Ketika semua hal di atas selesai, aku akan memberimu hari libur." "Siapa yang takut itu? Aku tidak percaya. Aku tidak bisa menyelesaikannya." Wo Yuhao memberikan jawaban yang menantang setelah menyaksikan betapa kuatnya teknik ukiran tarian naga hujan Wo Yuhao. Dipenuhi dengan keyakinan, belati ilahi ukiran hantu itu luar biasa kuat dan mistis. Wo Yuhao tidak hanya membuat kulit terluar kemarin, tetapi juga melakukan serangkaian percobaan dengan pisau. Hasil eksperimennya membuktikan bahwa bilahnya tidak hanya tajam tapi juga buta terhadap elemen apapun. Ini berarti bahwa ia dapat memotong bahan apapun dengan mudah terlepas dari unsurnya. Wo Yuhao percaya bahwa akan adil untuk menempatkan ini sebagai pisau panah nomor 1 setelah menyaksikan tampilan yang mendominasinya. Seseorang harus memahami bahwa sangat penting bagi seluruh jiwa untuk memahami elemen dan jenis material yang sedang ditangani untuk menerapkan teknik ukiran yang sesuai selama konstruksi alat jiwa. Setiap jenis logam langka memiliki pertimbangan tersendiri. Mereka semua tangguh dalam berbagai cara. Ditambah dengan tipe elemen spesifik mereka itu, sangat sulit bagi seluruh jiwa untuk melakukan desain pada logam ini. Alat jiwa yang kuat cenderung memanfaatkan logam langka yang sangat kuat dan tidak lazim. Karakteristik ortodok mereka biasanya berarti mereka memerlukan metode ortodok. Itulah mengapa insinyur jiwa kelas 9 membutuhkan kemampuan Feng Hao Dolo 9 cincin. Itu tidak hanya mengharuskan seseorang untuk memiliki kemampuan Feng Hao Dolo untuk menggunakannya, tetapi juga jumlah kekuatan jiwa yang berlebih dan cukup untuk mengukir logam langka ini. Yang paling penting, susunan formasi tingkat tinggi diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses konstruksi dalam satu upaya. Pelatih ilahi ukiran hantu telah menyangkal masalah ini. Wo Yuhao tidak lagi harus mempertimbangkan jenis elemen yang berbeda dari logam langka yang berbeda, dan ini cukup untuk memberinya keuntungan besar dalam pembangunan susunan formasi. Selain itu, ia mendapat dukungan dari teknik ukiran tarian naga hujan, teknik ukiran yang sama kuatnya. Wo Yuhao mengangkat diagram pertama untuk susunan formasi dan mempelajarinya dengan cermat, dan mempelajari diagram ini menghabiskan hampir setengah hari.
Karena Xuan Xiwen ingin tahu apa metode misterius yang digunakan oleh Wu Yuhao untuk membangun alat jiwa, ia berencana untuk tinggal sepanjang hari untuk tidak hanya menjelajahi prosesnya tetapi juga untuk memuaskan rasa penasarannya. Namun, Huo Yuhao berhasil duduk selama setengah hari. Xuan Ziwen agak senang dengan itu. Setidaknya anak ini sabar dan cukup jelas tentang dasar-dasarnya. Mengingat kekuatan spiritual dan kecerdasannya, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk memahami pembentukan inti dari alat jiwa kelas 9. Namun Xuan Ziwen mulai tidak dapat menunggu setelah mengamati Huo Yuhao. Selama beberapa waktu, dia tidak tidur. Hampir sepanjang malam dia merasa sedikit lelah sekarang, akibatnya tanpa disadari ia bersandar di meja laboratorium dan tertidur. Dia tidur cukup nyenyak. Aula alat jiwa sekte Tang kini berada di jalur yang benar. Apa yang perlu diperhatikan oleh Xuan Ziwen hanyalah sebagian dari penelitiannya sendiri. Dia jauh lebih santai dibandingkan sebelumnya, namun ia masih memiliki harapan yang tinggi untuk dirinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya ia tidur di siang hari selama bertahun-tahun. Jika dia tidur nyenyak, dia juga akan lebih bersemangat. Ketika Xuan Ziwen bangun dari tidurnya, dia hanya merasa kenyang dan sangat nyaman. Namun, tidak ada seorang pun di laboratorium ketika dia membuka matanya. Ya, tidak ada orang lain selain dia. Wu Yuhao telah pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui. Bajingan ini, apakah dia melarikan diri? Xuan Ziwen heran. Jika Wu Yuhao benar-benar ingin pergi, dia benar-benar tidak punya pilihan juga. Jika dia melarikan diri, Xuan Ziwen pasti tidak dapat membawanya kembali. Xuan Ziwen melompat kaget dan bergegas keluar untuk menemukan Wu Yuhao. Pada saat ini pintu ke laboratorium terbuka dan Wu Yuhao berjalan santai. Bajingan, apa yang kau lakukan? Apakah kata-kataku jatuh di telinga tuli? Bukankah aku mengatakan bahwa kau tidak bisa keluar? Wu Yuhao balas membentak. Kerusuhan. Anda menyuruhku makan, buang air dan tidur di sini, namun aku harus dapat melakukan semua ini terlebih dahulu. Anda bahkan tidak punya sebutir beras pun di sini. Aku butuh nutrisi. Aku hanya pergi untuk mendapatkan makanan dari kantin. Aku membawa beberapa untuk Anda juga. Ketika dia berbicara, dia dengan hati-hati meletakkan kotak makan siang di tangannya di atas meja sebelum mengambil satu kotak untuk dirinya sendiri. Xuan Ziwen bahkan tidak menyadari bahwa ia telah memfitnah Wu Yuhao dan hanya mengambil satu kotak makan siang. Segera ia menghabiskan semua makanannya. Untuk mempertahankan kehormatannya sebagai seorang pria, Xuan Ziwen mengambil inisiatif untuk membersihkan kotak-kotak dan peralatan. Saat dia selesai, dia bertanya pada Wu Yuhao, "Sudahkah kamu belajar sesuatu setelah melihat cetak biru sepanjang sore?" "Oh, aku baik-baik saja. Aku bersiap untuk memulai formasi inti keduaku," Wu Yuhao menjawab. Guru Xuan Ziwen memelototinya dan berkata, "Tidak baik menjadi serakah. Cerna yang pertama sebelum pergi ke yang berikutnya. Masing-masing dari 13 formasi inti ini berbeda. Masing-masing dari mereka." Ketika Guru Xuan Ziwen berbicara sampai di sini, dia tidak bisa melanjutkan lagi. Ini karena Wu Yuhao telah memasukkan bola logam seukuran jeruk ke tangannya. Bola logam ini berlubang dan ada cahaya yang bersinar di dalamnya. Tampaknya ada semacam sirkulasi dalam strukturnya yang rumit berdasarkan prinsip-prinsip langit dan bumi. Ini kamu telah datang dengan formasi inti pertama ini. Suara Guru Xuan Ziwen sedikit berubah. Dia seperti remaja yang suaranya pecah untuk pertama kalinya. Wu Yuhao menjawab, "Ya, itu tidak sulit. Aku sudah di yang kedua." Ketika Yuhao berbicara, dia mulai membaca cetak biru keduanya. Xuan Ziwen meraih formasi inti pertama dan mulai dengan panik mencari sesuatu di meja laboratorium. Memang ia menemukan sepetak bubuk padat. Itu adalah sesuatu yang pasti tertinggal selama pembentukan formasi inti. Wu Yuhao membutuhkan waktu 1 sore untuk memahami pembentukan inti dan alat jiwa kelas 9 dan selesai membangunnya. Kali ini, Xuan Ziwen adalah orang yang ingin muntah darah. Dia tahu bahwa dia tidak mampu melakukan ini. Penciptaan formasi inti tidak menguras kekuatan jiwa sebanyak ukiran kulit luar, namun detailnya jauh lebih menguras. Dia berhasil menyelesaikannya. Tidak, itu tidak mungkin. Xuan Ziwen dengan cepat mengangkat formasi inti di tangannya dan menggunakan semua metode yang dia tahu untuk menganalisis strukturnya.
Dia melakukan semua yang dia bisa untuk menemukan cacat atau masalah. 2 jam berlalu tetapi dia tidak menemukan kesalahan. Tidak ada masalah apapun. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Apapun yang terjadi dengan Wo Yuhao benar-benar melanggar prinsip pengembangan Master Roh ataupun seluruh jiwa. Ya, ini pelanggaran. Xuan Ziwen tidak percaya bahwa ini nyata. Dia memperhatikan Wo Yuhao dengan serius yang sekarang sudah berinvestasi dalam cetak biru. Hatinya berubah namun Xuan Ziwen bertekad untuk tidak ketinggalan menonton Wo Yuhao membuat formasi inti keduanya. Dia harus menontonnya dan mencari tahu sendiri bagaimana Wo Yuhao berhasil secara ajaib membuat formasi inti dalam waktu yang singkat. Dia harus memiliki beberapa metode khusus. Xuan Ziwen yang gigih penuh dengan kemauan keras dia di sana dan membuka matanya lebar-lebar sambil memperhatikan Wo Yuhao. Dia tidak mengabaikan detail terkecil. Dia hanya menonton seperti itu Wo Yuhao. Sedikit merinding saat dia sedang diawasi dengan penuh perhatian. Dia sesekali melirik Xuan Ziwen namun dia masih berpikir bahwa cetak biru yang dia baca jauh lebih memikat. Dia hanya meletakkan cetak biru formasi inti kedua di malam hari. Dia berdiri dan melihat. Dia bahkan mengerang nyaman. Apakah kamu sudah selesai? Xuan Ziwen bertanya. Wo Yuhao mengangguk. Xuan Ziwen bertanya, apakah kamu mengerti? Ya. Wo Yuhao mengangguk serius. Tunggu apa lagi, mengapa kamu tidak menyerang ketika setrika panas dan mengerjakan formasi inti? Xuan Ziwen menjerit. Wo Yuhao tampak sedikit marah. Tapi ini waktunya untuk makan malam. Aku akan pergi dan makan malam dulu. Aku akan mulai setelah makan malam. Xuan Ziwen cemas saat dia berkata, aku bisa membantumu mengumpulkan makan malam. Aku akan mengambilkannya. Ketika dia berbicara, dia meninggalkan laboratorium. Namun ada beberapa perbedaan dalam penilaian mereka tentang kapan waktu makan sehingga Xuan Ziwen menunggu 15 menit di kantin sebelum dia kembali dengan makanan. Seiring dengan beberapa penundaan dalam perjalanan, ia menghabiskan total 30 menit. Xuan Ziwen sedikit tertekan. Jika aku tahu itu akan memakan waktu begitu lama, aku akan membiarkan anak itu pergi dan makan malam. Setidaknya, dia bisa santai sebentar. Aku ingin tahu apakah dia sudah mulai dengan formasi inti. Tidak apa-apa jika dia mulai, tetapi jika dia sedang membuat skema saat aku mengambil makanan, maka aku akan... Saat dia kembali, Xuan Ziwen melihat Wo Yuhao duduk persis di tempat dia sebelumnya. Wo Yuhao menggelengkan kepalanya seolah sedang memikirkan sesuatu, namun tidak ada apapun di tangannya, itu kosong. Bagus, bajingan, apakah kau benar-benar menganggapku sebagai pekerja kasarmu? Kau bahkan tidak melakukan apapun sama sekali. Xuan Ziwen tidak senang saat dia melemparkan kotak makan ke Wo Yuhao. Wo Yuhao melompat kaget. Dia dengan cepat menangkap kotak makan. Guru Xuan, apa yang kamu lakukan? Xuan Ziwen sangat marah. Aku pergi untuk mengambil makan malam sehingga kamu memiliki lebih banyak waktu untuk bekerja pada pembentukan intimu. Aku tidak meninggalkanmu untuk beristirahat. Aku sudah selesai. Wo Yuhao tidak sangat polos saat berbicara. Hah? Kamu sudah selesai? Di mana? Xuan Ziwen tidak percaya. Wo Yuhao mengambil bola logam dari sisi meja dan memberikannya kepada guru Xuan Ziwen. Ini. Xuan Ziwen secara tidak sadar menerima bola logam. Dia menunduk dan melihatnya. Ketika dia melihatnya, matanya terbuka lebar. Ini... Dia tidak bisa diganggu dengan memarahi Wo Yuhao lagi. Dia dengan cepat duduk di satu sisi dan menganalisis bola logam. Senyum licik muncul di wajah Wo Yuhao. Dia meletakkan kotak makan di atas meja dan mulai makan. Dia telah menggunakan banyak energinya. Setelah menghabiskan makanannya, dia berkata dengan sangat alami, Guru Xuan, aku hampir selesai dengan semua pekerjaanku hari ini. Aku akan kembali dan beristirahat dulu. Selamat tinggal. Baik, perhatian Guru Xuan semua fokus pada bola logam. Dia setuju secara tidak sadar dan Wo Yuhao dengan cepat melarikan diri. Xuan Xuan bahkan tidak bereaksi. Dia telah menyebutkan bahwa dia tidak akan membiarkan Wo Yuhao pergi lebih awal, tapi dia tidak bisa diganggu sekarang karena dia terlalu terkejut oleh bola logam di tangannya. Ini adalah formasi inti kedua dari 13 formasi inti yang diperlukan untuk tungku pil kelas 9. Formasi inti kedua yang lengkap. Hanya dengan menyentuhnya, Xuan Ziwen bisa merasakan dari undulasi kekuatan jiwa dari bola bawah itu bebas dari masalah. Persis seperti yang diinginkannya, dia
memeriksa detailnya dengan hati-hati dan berharap menemukan beberapa kekurangan dengannya. Namun, semuanya sia-sia. Formasi inti ini sempurna. Itu sebanding dengan formasi inti pertama tadi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Ini adalah formasi inti untuk alat jiwa kelas 9. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.